Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukbil Abid Al-Hafiz, ya, NIM 17. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain topologi dan konfigurasi Cisco Packet Tracer. Jadi fokusnya di sini untuk pembuatan jaringan utamanya. Jadi pertama yaitu topologi jaringan tentang perangkat yang digunakan. Jadi di sini ada dua router. Ya di sini bisa dilihat. Kemudian ada dua switch kanan dan di kiri. Kemudian ada 4 PC, PC 1, PC 0, PC 2, dan PC 3. Kemudian ada dua server, server 1, server 0. Oke, kemudian untuk fungsi perangkatnya ada router, gunanya untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kemudian ada switch, untuk menghubungkan device dalam satu LAN. Kemudian PC ini ya adalah klien pengguna jaringan. Lalu ada server ini untuk menyediakan layanan web dan DNS. Kemudian untuk pengkabelan jaringan, koneksi kabelnya dari PC terhubung ke switch, kemudian dari switch akan terhubung ke router, kemudian dari router lainnya juga, gitu. Dan kemudian untuk pembagian IP address-nya, contohnya di sini seperti PC 0, yaitu gimana jelasinnya ya? Jaringan sebelah kiri, kodenya itu loh, apa sih? Jadi device IP address dan gateway-nya di sini untuk PC 0 yaitu 192.168.1.2 dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk PC 1 IP address dan gateway-nya yaitu 192.168.1.3 dan gateway-nya 192.168.1.1. Dan untuk server 0 yaitu 192.168.1.10 dan gateway 192.168.1.1. Kemudian untuk PC 2 di sini IP address dan gateway-nya yaitu 192.168.2.3 dan gateway-nya 192.168.2.1. Untuk PC 3 yaitu 192.168.2.3 dan gateway 192.168.21. Dan untuk server satunya yaitu 192.168.2.10 dan gateway 192.168.2.1. Kemudian untuk konfigurasi router Cisco, contoh konfigurasinya di sini misal untuk router 2, jadi ya kita buka CLI-nya, kemudian di sini kita ketik N untuk enable, kemudian kita enter, kemudian kita ketik, setelah kita enter kita ketik config dan kemudian tampil bla 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 bla. Kemudian kita ketik lagi G0 garis miring 1. Kemudian di enter. Setelah enter, kita ketik IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan gateway-nya 255.255.255.0. Kemudian klik enter, lalu ketik no shutdown. Kemudian di enter lagi, kemudian ketik exit, enter, kemudian ketik exit lagi, kemudian enter. Ya, gitu juga lakukan ke router yang satunya juga. Dan fungsi konfigurasi ini adalah untuk menjadikan router sebagai gateway jaringan LAN. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reky Arkana dengan NIM 39. Jadi setelah teman saya tadi melihatkan desain topologi dan mengkonfigurasi di Cisco Packet Tracer, sekarang kita akan pindah ke instalasi dan konfigurasi mikrotik di VirtualBox. Jadi kita langsung aja beritahu ke VirtualBox-nya. Oke. Sebelum itu kalian harus download CHR-nya 7.7.20.8 yang VDI. Tinggal kita klik, baru finish. Oke, ini sudah langsung jadi dengan mikrotik CHR-nya. Tinggal kita start aja.
Oke, di sini kita akan login pertama kali admin dengan passwordnya kosong. Ini kita isi password baru. Oke, lalu kita akan konfigurasi interface di Mikrotiknya. Mungkin kita lihat dulu interface yang tersedia. Dari sini interface yang tersedia cuma ada Ether 1. Jadi kita akan konfigurasi Ether 1-nya dengan yes. Interface-nya Ether. Oke, udah. Jadi ini udah selesai. Tinggal kita lihat interface-nya menggunakan aplikasi Winbox. Teman-teman harus download dulu Winbox-nya seperti ini. Nah, ini udah ada IP dari Mikrotiknya. Kita coba login admin dan passwordnya tadi yang baru. Oke, udah berhasil. Di sini kita lihat IP address-nya. Di sini ada 192.168.1.48 dan di sini ada 192.168.2.1. Lalu kita di sini kita lihat interface-nya. Di sini cuma ada Ether 1 kan yang berjalan. Satu. Ya, di sini DCP servernya belum ada karena kita belum setting-setting. Oke, mungkin segitu dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Safar dengan NIM 37. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya yang bisa dimulai dari yang pertama yaitu konfigurasi servernya. Dan jadi untuk konfigurasinya di sini kita masuk terlebih dahulu di bagian server. Kita klik bagian server 1 ini. Oke, kemudian kita klik di bagian service. Nah, untuk bagian service ini kita klik lagi di bagian HTTP. Nah, jadi pastikan di bagian HTTP ini on. Kemudian kita klik di bagian index.html. Jadi bisa kita edit. Untuk isinya di sini kita bebas mau diisi apa. Misalkan selamat datang di web. Setelah itu kita save. Kita klik yes. Nah, setelah di save, dia bakal otomatis muncul di bagian web servernya nanti kalau berhasil. Selanjutnya kita buka bagian DNS ini untuk konfigurasi DNS-nya. Jadi ini dihapus dulu. Kita remove. Nah, jadi di sini kita untuk domainnya kita isi www.kampus.com. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.10. Kemudian kita klik add. Maka dia otomatis kayak gini berhasil. Kemudian kita lakukan
pengujian jaringannya. Untuk pengujian jaringannya di sini kita pilih terlebih dahulu untuk testing. Kita pilih PC mana yang ingin kita pakai, kayak gini, PC 1. Nah, di PC 1 ini kita klik di bagian command prompt. Nah, untuk bagian command prompt ini kita klik ping. Kemudian kita ketik lagi 192.168.2.10. Kemudian kita enter. Oke, mungkin ntar. Ada yang salah. Oke, kita ketik di sini ping 92.168.2.10. Nah, jika muncul pesan berupa reply from, ini berarti udah berhasil. Jadi kita bisa lanjut untuk tes web servernya, yaitu dengan cara kita masuk ke bagian web browser ini. Oke, klik aja web browsernya, nanti dia akan diarahkan ke sini. Di sini kita ketik URL-nya, yaitu 192.168.10. Kemudian ntar nih, ada yang salah nih. Oke, kemudian kita klik go. Maka dia akan otomatis menampilkan selamat datang di web yang kita masukin tadi. Itu tandanya berhasil. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian tes ngirim paket antar PC-nya. Jadi untuk ngirim paketnya di sini kita klik ini, kemudian kita pilih PC mana yang ingin kita pakai untuk ngirim paketnya. Misalkan kita klik PC 1, kemudian kita kirim menuju ke PC 3. Setelah itu kita klik bagian simulation, baru kita klik play atau forward. Kita klik aja play, maka dia akan otomatis mengirim dari PC 1 menuju switch, kemudian dia bakal lanjut lagi ke router 2. Oke, kita skip aja sampai ke tujuannya. Nah, jika udah kayak gini, ini berarti dia berhasil ya. Jadi kita bisa mungkin lanjut ke bagian analisis protokol dari jaringannya. Nah, jadi untuk melihat proses komunikasi jaringan yang digunakan pada simulation mode ini, dalam proses komunikasinya ini terdapat beberapa protokol jaringan yang dapat diamati, yaitu ada ARP, DNS, ICMP, ada TCP, UDP, dan juga HTTP. Nah, jadi kita mulai penjelasannya dari ARP dulu. Untuk ARP ini digunakan untuk mencari MAC address dari suatu IP address di jaringan. Contohnya itu ketika komputernya ini ingin menghubungin gateway, maka dia akan munculkan pesan seperti WOS 192.168.1.1 gitu. Nah, ini tujuannya itu untuk mengetahui alamat MAC dari perangkat tersebut. Selanjutnya untuk ICMP ini digunakan saat melakukan perintah ping. Proses komunikasi ICMP ini terdiri dari dua pesan utama, yaitu ada echo request yang berarti pesan yang dikirim oleh klien, yang kedua echo reply yang berarti balasan dari server. Nah, jadi jika echo reply-nya ini diterima, berarti koneksi jaringannya ini berhasil. Selanjutnya
untuk TCP ini digunakan oleh protokol HTTP untuk memastikan komunikasi datanya ini berjalan dengan stabil. Jadi sebelum datanya ini dikirim, TCP-nya itu melakukan proses three-way handshake, yaitu SYN, yang berarti kliennya ini meminta koneksi, SYN ACK, yang berarti servernya ini merespon permintaan koneksi, ACK yang berarti kliennya itu mengonfirmasi koneksinya. Nah, jadi setelah prosesnya ini selesai, barulah data dari webnya ini dikirimkan. Selanjutnya untuk UDP. UDP ini digunakan oleh DNS saat kliennya ini melakukan permintaan pencarian domain. Kayak misalkan ketika kliennya ini mengetik www.kampus.com, maka DNS-nya ini akan mengirim DNS query menggunakan protokol UDP untuk mencari alamat IP yang sesuai. Selanjutnya untuk HTTP ini digunakan untuk mengirim dan juga menerima halaman dari web antara klien dan juga server. Jadi ketika kliennya ini membuka browser, membuka website, maka browsernya ini akan mengirim HTTP request ke server. Kemudian servernya ini akan membalas dengan HTTP respon berupa halaman web. Selanjutnya untuk yang terakhir di sini ada DNS, yang berarti DNS-nya ini digunakan ketika kliennya ini mengakses website menggunakan nama domain. Kayak misalkan www.kampus.com. Nah, jadi DNS-nya ini akan menerjemahkan nama domain tersebut menjadi alamat IP, yaitu 192.168.2.10, sehingga kliennya ini dapat terhubung dengan web server. Oke, mungkin sekian saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Kerry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.